kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Saudara, saya sudah bersama dengan Jaka Klana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara. Mas Jaka, terima kasih untuk waktunya, Mas. Mas, saya ingin langsung tanyakan, Mas, bahwa bencana di Pulau Sumatera ini tidak bisa dianggap enteng karena menyasar 3 provinsi. Saya ingin langsung tanyakan, dari Walhi Sumatera Utara sendiri melihat apakah bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini murni karena faktor cuaca atau ada konsekuensi dari ulah manusia? Bukan merupakan bencana alam murni yang diakibatkan oleh alam. Ya. Nah, tapi ada keterkaitan hal-hal lain. Misalnya kebijakan, kemudian politik dan lain sebagainya, sehingga kita sebut juga sebagai bencana ekologis. Bahwa yang kemudian jadi perbincangan di tengah publik adalah soal deforestasi. Mungkin dari Walhi sendiri punya peta seberapa masif sebenarnya deforestasi yang terjadi khususnya di Pulau Sumatera dan khusus lagi di Sumatera Utara. Di ekosistem Batang Toru ini ada puluhan, sekitar 21 perusahaan yang bekerja di ekosistem Batang Toru. 21 perusahaan? Iya. Nah, namun yang kita identifikasi yang membawa dampak besar terhadap deforestasi itu ada 7 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian perkebunan kelapa sawit, perkebunan hutan tanaman industri, kemudian energi listrik. Jadi dari seluruh 7 perusahaan ini, Mas, ini telah terjadi deforestasi seluas 10.795,31 hektar. Oke. Dan pohon yang telah ditebang oleh 7 perusahaan ini itu mencapai 3.443,939. Bahwa banyak yang menyebutkan banjir yang terjadi di Pulau Sumatera dipengaruhi juga dari penebangan liar sehingga pohon-pohon yang ditebang itu oleh sejumlah perusahaan masuk ke sungai dan bahkan hingga menghancurkan rumah warga. Kita kalau Walhi memandang bahwa deforestasi itu tidak hanya penebangan yang dilakukan secara ilegal, tapi juga secara legal. Bahkan secara legal. Nah, itu yang kita maksud dengan deforestasi. Tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tapi menghilangkan fungsi dari hutan alam itu. Tapi kita masih ingat juga bahwa ada sempat narasi yang menyebutkan tidak perlu takut untuk kemudian menanam kelapa sawit. Presiden menyatakan bahwa sawit itu pohon, tapi fungsi dari hutan alami dengan sawit itu kan berbeda. Kan gitu. Dari fungsi pohonnya aja itu berbeda. Apalagi ketika sawit itu menjadi perkebunan monokultur, nah tentu sangat berbeda. Nah, jadi kita tidak sepakat harus dilakukan deforestasi dan ditanam sawit. Ketika banjir itu ada banyak material kayu yang dibawa. Ini merupakan bukti fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa ada permasalahan deforestasi dalam bencana ini. Tapi dalam jangka panjang, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan Kementerian ATR BPN. Nah, karena ini menjadi permasalahan utama juga. Kenapa? Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Barreskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Bencana tidak selalu berbicara tentang alam namun berkelindan dengan ulah serampangan manusia. Deforestasi yang terjadi menjadi bukti bahwa pemerintah kini harus mengambil aksi. Bukalah mata dan hati, hentikan deforestasi, kembalikan tanah menjadi amanah, hentikan ulah manusia-manusia serakah. Saya Dipondro Bahagia. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lipo Info.